Oke, halo semua, selamat datang lagi. Kali ini kita mau ngobrolin soal AI nih, kecerdasan buatan. Ya, betul. Khususnya relevansinya buat Anda para pendidik ya. Ini penting banget kayaknya. Nah, itu dia. Kita akan bedah ini berdasarkan materi dari modul Memahami AI untuk Guru. Jadi tujuannya biar kita sama-sama paham konsep intinya apa sih? Bedain juga sama istilah lain kayak machine learning, chatbot, yang sering ketukar-tukar gitu ya. Betul, sama nanti kita lihat juga dampaknya gimana di dunia kerja dan pastinya di pendidikan. Sip, dan fokus kita di sini lebih ke pemahaman yang praktis aja. Biar nggak cuma ikut-ikutan tren, tapi bener-bener ngerti gimana manfaatinnya. Setuju. Oke, kita mulai dari yang paling dasar deh. AI itu sebenarnya apa sih? Kalau dari sumber kita, katanya teknologi yang niru cara kerja otak manusia. Iya, secara konsep begitu. Jadi mesinnya dibikin biar bisa belajar dari data, terus ngenalin pola, bikin keputusan sendiri. Sampai mecahin masalah dan ngerti bahasa manusia juga ya. Intinya bikin mesin tambah pinter buat bantu kita lah ya. Betul, tapi penting juga buat diingat, AI itu bukan cuma robot canggih di film ya. Teknologi ini tuh udah ada di sekitar kita sebenarnya. Oh iya, contohnya? Ya kayak rekomendasi film di Netflix, atau asisten suara di HP Anda, kuncinya itu di kemampuan dia belajar dari data. Makin banyak data, makin pintar dia. Oke. Nah, ini nih yang sering bikin bingung, Mbak. Beda AI, machine learning atau ML, sama chatbot itu gimana sih gampangnya? Oke, coba kita urai ya. Anggap AI itu kayak konsep payungnya lah, tujuan besarnya, bikin mesin cerdas. Oke, payung besarnya. Nah, machine learning, ML, itu salah satu cabang AI. Dan ini lebih ke caranya. Jadi mesinnya belajar dari contoh atau data, bukan kita program detail satu-satu harus ngapain. Belajar sendiri gitu maksudnya? Iya, semacam itu. Contoh gampangnya, kita kasih lihat komputer ribuan gambar kucing sama anjing. Nanti dia belajar sendiri ciri-cirinya, dan akhirnya bisa bedain mana kucing, mana anjing, tanpa kita kasih tahu eksplisit. Kucing itu kumisnya panjang, misalnya. Oke, kebayang. Jadi ML itu bagian dari AI, caranya AI belajar. Terus kalau chatbot? Nah, chatbot itu lebih ke aplikasinya. Salah satu hasil yang bisa dibuat pakai AI dan ML tadi. Program yang fokusnya buat percakapan, kayak layanan pelanggan otomatis gitu. Oh, jadi chatbot itu pakai ML dan AI di dalamnya ya, buat ngerti omongan kita dan jawab. Seringnya gitu, betul. Pakai teknologi NLP juga, Natural Language Processing, buat olah bahasanya. Jadi penting nih, bedain. AI itu konsep luas, ML itu caranya, chatbot itu salah satu contoh aplikasinya. Jangan ketukar lagi ya. Siap. Oke, jelas sekarang. Nah, ngomongin dampaknya nih. Di dunia kerja kan udah mulai kerasa ya otomatisasi tugas-tugas rutin gitu. Iya, administrasi, produksi, banyak yang mulai otomatis. Efisiensi naik. Tapi di sisi lain, muncul juga pekerjaan baru kan? Kayak data scientist, AI engineer. Bener, jadi lebih ke pergeseran jenis pekerjaan ya, bukan cuma hilang gitu aja. Nah, kalau di pendidikan gimana nih spesifiknya? Wah, di pendidikan ini potensinya menarik banget. Selain bantu tugas administrasi guru ya, kayak bantu koreksi awal gitu. Iya, itu lumayan ngebantu hemat waktu ya. Banget. Tapi lebih dari itu, AI bisa bantu analisis data belajar siswa. Misalnya, lihat pola kesulitan belajar sekelompok siswa di topik tertentu. Oh, jadi bisa lebih ketahuan ya area mana yang perlu perhatian lebih dari guru, yang mungkin kalau manual agak susah ketangkep polanya. Presis. Itu bisa bantu guru ngasih intervensi yang lebih pas. Terus juga soal personalisasi belajar. AI bisa bantu nyiapin materi atau latihan yang sesuai sama kecepatan dan gaya belajar masing-masing siswa. Ini menarik. Jadi bisa lebih tailor-made gitu ya pengalamannya. Betul, tapi perlu digarisbawahi ya, ini tujuannya augmentasi, nambah kemampuan guru, bukan gantiin peran guru. Justru harapannya, guru jadi lebih punya waktu buat interaksi personal, buat pendampingan yang lebih dalam. Iya ya, setuju banget. Peran manusianya tetap nggak tergantikan. Tapi ngomongin AI kan kayak dua sisi mata uang ya. Kapan sih dia bener-bener ngebantu, dan kapan kita kudu hati-hati? Ngebantunya jelas di tugas-tugas repetitif tadi ya, hemat waktu banget. Analisis data dalam jumlah besar juga cepat. Bisa juga jadi sumber ide awal, misalnya buat bikin materi ajar. Tapi, iya ada tapinya. Pertama, AI itu nggak punya empati, nggak ngerti konteks sosial emosional kayak manusia. Motivasi, membangun hubungan, itu area guru. Sentuhan manusianya itu ya. Betul. Kedua,
AI itu bisa salah loh. Ada istilahnya halusinasi AI. Dia bisa ngasih informasi yang kedengarannya meyakinkan banget, tapi sebenarnya nggak akurat. Wah, ini bahaya nih kalau kita langsung percaya aja. Makanya, wajib hukumnya buat kita cek ulang, verifikasi fakta. Jangan telan mentah-mentah output AI. Anggap dia asisten riset aja, bukan sumber kebenaran mutlak. Oke, jadi kemampuan berpikir kritis kita malah harus makin diasah ya dengan adanya AI ini. Tepat sekali. AI itu alat bantu mikir, bukan pengganti proses mikir kita. Terus ada isu privasi data juga, apalagi kalau melibatkan data siswa. Harus hati-hati dan etis penggunaannya. Risiko ketergantungan juga ada. Oke, jadi rangkuman singkat nih buat Anda. Kita udah bahas apa itu AI, bedanya sama ML dan chatbot, gimana dampaknya di kerja dan pendidikan, plus kapan kita bisa manfaatin dan kapan harus ekstra waspada, terutama soal akurasi dan aspek manusianya. Udah cukup kebayang ya gambaran besarnya? Semoga ini membantu Anda memahami AI lebih jernih. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan buat direnungkan ya. Iya, betul. Coba Anda pikirkan deh. Setelah tahu potensi dan juga keterbatasan AI ini, kira-kira langkah nyata apa sih yang bisa Anda ambil sekarang? Mulai dari yang kecil aja dulu, buat memanfaatkan AI secara efektif, tapi juga etis di pekerjaan Anda sebagai pendidik. Sambil tetap jaga esensi interaksi manusianya ya. Itu dia kuncinya. Gimana caranya teknologi ini bisa memperkuat hubungan guru-siswa, bukan malah menjauhkannya? Itu mungkin tantangan sekaligus peluang terbesar kita ke depan.